Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Sobat Kimong. Sobat Kimong, hari ini tepatnya 14 Oktober. Eh, Sebelumnya sih Om Kimong khawatir ya, tapi tadi Om Kimong buka sosmed, ada berita hari ini Bapak Presiden memanggil Pak Kapolri, Pak Kapolda, para Kapolda, dan para petinggi kepolisian lainnya. Om Kimong senang banget. Mudah-mudahan ada hasil terbaik dari pertemuan tersebut. Sobat Kimong, begini kekhawatiran Om Kimong. Beberapa hari yang lalu, ya tepatnya dari bulan Juli lah, itu kepolisian citranya makin lama makin menurun. Kekhawatiran Om Kimong, kalau kepolisian tidak segera memperbaiki citranya, itu ada di tahun 2024 perhelatan akbar di negeri ini. Ada pemilu, pemilihan presiden, eh, gubernur, dan wakil rakyat. Nah, kalau kepolisian sudah tidak dipercaya sama masyarakat, makin hari makin menurun citranya. Om Kimong khawatir nanti kepolisian udah nggak ada harganya lagi. Sudah tidak diperdulikan sama rakyatnya. Dan takutnya Om Kimong itu di tahun 2024 kerusuhan bisa terjadi. Itu menurut pemikiran Om Kimong. Karena apa? Dari bulan Juli itu ada kasus Sambo, terus pelecehan tentang TNI yang ke-77 dilecehkan oleh oknum polisi, terus juga tragedi Kanjuruhan di Malang, katanya polisi mengeluarkan gas air mata yang sudah kadaluarsa, tapi kebenarannya lagi dicek. Terus belum lama ini ada perampasan oleh 3 oknum polisi Sabara di Deli Serdang, Medan. Nah, kalau citra ini makin turun dan polisi sudah tidak dipercaya lagi sama masyarakat, maka eh, makin hari polisi ya sudah nggak ada harga diri. Makanya saat inilah Om Kimung berharap Pak Presiden bisa menghasilkan keputusan yang terbaik supaya citra polisi, marwah polisi dapat terangkat kembali. Sobat Kimung, Sobat Kimung, kita dalam bernegara ya, dalam sebagai makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, itu ada aturan-aturan hukum yang harus kita jalani, harus kita ikuti. Ya, pada zaman dulu juga ada yang mungkin di dalam daerah-daerah lain ada aturan adat. Nah, aturan adat itu secara hukum, itu hukum tidak tertulis, tapi dalam bernegara itu harus ada hukum, aturan hukum yang kita ikuti. Sobat Kimung, pemerintah sudah menjalankan atau membuat aturan-aturan hukum, tapi siapa sih yang mengawasinya, yang melihatnya atau menegakkannya? Makanya pemerintah buat nih yang namanya institusi kepolisian. Nah, institusi kepolisian ini fungsinya adalah untuk mengawasi agar tatanan hidup bermasyarakat itu sesuai dengan aturan hukum. Karena aturan hukum itu diciptakan agar masyarakat satu dengan masyarakat lain tidak ada yang dirugikan. Kalau terjadi benturan atau kerugian di dalam bermasyarakat itu, nah institusi kepolisian lah yang menegakkannya. Tapi ini apa yang terjadi? Ini yang terjadi malah oknum-oknum polisi yang melanggar hukum. Kalau masyarakat yang melanggar hukum itu mungkin biasa-biasa aja. Tapi ini, belakangan hari ini yang terjadi adalah banyak sekali oknum-oknum polisi yang sudah lepas kendali. Malah dia yang melanggar hukum. Contoh, kasus Sambo. Terus kasus pelecehan UTNI yang ke-77. Terus kasus Kanjuruhan yang katanya ada gas air mata yang sudah kadaluarsa. Terus belum lama ini di Deli Serdang ada kasus perampasan motor oleh 3 oknum polisi aktif, polisi Sabara. Nah, oknum-oknum ini yang mencoreng institusi kepolisian. Kalau ini tidak segera dibenahi, tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi makin menurun. Dan akhirnya masyarakat sendiri sudah tidak mau menjalankan aturan hukum yang berlaku. Akhirnya bisa jadi masyarakatnya menjadi masyarakat yang barbar.
perampokan di mana-mana, pelecehan seksual di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, narkoba di mana-mana, dan lain-lain. Bertetangga juga tidak nyaman. Om Kim nggak habis pikir, kenapa ya di institusi polisi banyak oknum-oknum ini yang terjadi? Kalau Om Kim sih berpikirnya mungkin bisa jadi ini terjadi karena arogansi. Arogansi dari oknum-oknum tersebut. Misalnya kasus Sambo lah. Kasus Sambo itu sebenarnya ya kalau menurut Om Kim itu karena emosinya Irjen Sambo yang di mana mungkin dianggap anak buahnya ini melecehkan gitu. Ya kasusnya nanti akan disidangkan di hari Senin, tapi yang pasti itu arogansinya mungkin karena pangkatnya udah gede segala macam, udah tinggi segala macam. Nah, kalau Pak Sambo lebih tenang, lebih tidak mengendalikan emosinya, mungkin aja itu biasa-biasa aja. Nah, kasus-kasus lain juga ya misalnya UTNI oleh anak muda yang mungkin masih baru, dia bangga dengan seragamnya, dia arogansinya, dia timbulkan. Nah, Sobat Kimung, ini baru dari kelompok-kelompok kecil. Kasus Sambo juga itu termasuk yang Om Gembong kelompok-kelompok kecil yang satu institusi yang sudah mulai dimanapun ya, bukan di kepolisian aja, dimanapun itu pasti ada kelompok-kelompok kecil ya. Contoh di kasus Sambo yang tadi Om Kim katakan hari Jumat kejadian, Sabtu, Minggu, Senin baru diumumkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, tapi Kapolres Jakarta Selatan begitu mudah, begitu percaya dengan ceritanya eh, kronologis yang dibuat skenario-nya oleh Irjen Sambo. Nah itu apa? Karena mungkin kelompok-kelompok kecil itulah, mungkin karena ada rasa segan, ada rasa ketakutan, atau ada rasa nggak enak. Nah ini yang institusi itu yang harus dibenahi. Juga mulai arogansinya juga bisa jadi nih, cara perekrutan yang salah, perekrutan yang bermasalah. Karena harusnya sih perekrutannya itu kan berdasarkan tes segala macam agar bisa mencapai masuk di dalam kepolisian dengan baik. Tapi bisa jadi dengan cara yang nggak benar, bisa jadi maaf nih, tanda kutip, bisa jadi dengan cara-cara KKN gitu loh. Jadi Sobat Kimung, uh, mudah-mudahan besok hari, uh, hari ini Pak Presiden bertemu dengan para petinggi kepolisian, mudah-mudahan dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Ya Om Kimung sih berharap, ini harapan Om Kimung ya, di poin yang terakhir Om Kimung minta mudah-mudahan Pak Presiden segera melakukan perombakan manajemen di kepolisian. Cara perekrutannya juga harus benar-benar. Terus usahakan atau menurut masukan Om Kimung, kepolisian sudah harus melakukan pembinaan dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan putus mata rantai yang membuat kelompok-kelompok kecil tersebut. Dibuat rotasi secepat mungkin. Karena apa? Kalau rotasi tidak sering dan ini sudah membuat kelompok-kelompok kecil, maka Om Kimung yakin institusi itu kemungkinan besar kalau kelompok kecil itu banyak orang baik aman, tapi kalau kelompok kecil itu banyak oknum, kemungkinan besar banyak terjadi penyimpangan. Makanya kalau saran Om Kimung, mudah-mudahan Pak Jokowi besok bisa mengambil putusan-putusan baik. Paling penting adalah rotasi perputaran para petinggi-petinggi sampai manapun dari tingkat atas sampai bawah itu harus diputar dengan secara putarannya dengan cepat. Tujuannya apa? Memutus mata rantai agar kelompok-kelompok kecil ini tidak ada. Terus juga ya mengenai arogansi ya, harusnya ada pembinaan mental di dalam kepolisian. Terus juga ya misalnya wawasan kebangsaannya juga harus ditingkatkan kembali. Itu sih saran-saran Om Kimung. Jadi mudah-mudahan apapun hasilnya besok hari dapat meningkatkan kembali kepercayaan kepolisian, dapat menaikkan kembali marwah kepolisian, bahwa Om Kimung masih menaruh harapan kepolisian. Om Kimung yakin masih bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena tahun 2024 di depan mata. Kalau tidak dibenahi dari sekarang, percaya dah, kepolisian tidak akan punya harga diri dan itu bisa merusak
perhelatan di tahun 2024. Dan untuk Pak Kapolri, Om Kimung sekali lagi menyatakan tetap harus semangat, tetap harus berani, dan tetap harus konsisten melakukan perombakan besar-besaran. Oke Sobat Kimung, Om Kimung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.